kami di sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini kami Tuhan berada di bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya, sehingga firman yang akan dibawakan hamba-Mu ini dapat diterima dengan baik oleh adik-adik dan adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk adik-adik yang mungkin belum datang atau di perjalanan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sertai langkah mereka hingga mereka sampai di bait-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin tidak bisa datang, yang sakit penyakit ataupun sedang keluar ya Tuhan, Tuhan yang sertai sehingga firman yang akan saya berceritakan dapat diterima dengan baik oleh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Adik-adik, kita kakak yang akan membacakan, adik-adik ikuti, dengerin dan ikuti di dalam hati aja deh. Matius 2 ayat 13 sampai 15 dengan judul Penyingkiran ke Mesir. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, ini tadi firman Tuhan itu tentang Tuhan melindungi keluargaku. Di sini ada satu cerita
Tadi ada yang bilang ada raja yang bernama Herodes. Nah, Raja Herodes ini nama aslinya Raja Herodes Agustus pertama. Dia yang memerintahkan Yudea, di mana tempat Tuhan Yesus juga lahir di kota Bethlehem. Nah, di cerita ini Raja Herodes itu raja yang hebat dan dia tuh membangun bait Allah yang sangat megah di Yudea. Tapi ada satu kekurangan dari Raja Herodes adalah dia itu raja yang bisa dibilang tidak mau disaingi. Jadi pada saat itu ceritanya ada Tuhan Yesus lahir ke dunia dan beritanya itu menyebar di seluruh dunia sehingga terus sampai juga ke Raja Herodes. Nah, lalu karena kabar Yesus setelah lahir ke dunia itu terdengar juga oleh orang-orang Majus dari timur. Nah, di situ orang-orang Majus datang ke kerajaannya Raja Yudea dan bertanya, di manakah tempat lahir Tuhan? Nah, tapi dia nanya itu di baliknya ada niatan jahat. Niatan jahat tadi itu adalah dia tidak mau disaingi oleh kelahiran Tuhan Yesus, makanya dia berniat untuk membunuh Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus. Dan itu tidak terjadi, tapi jadinya dia malah membunuh anak-anak kecil yang di bawah 2 tahun ke bawah. Nah, jadi di balik Raja Herodes yang hebat, yang memimpin suatu negara yaitu Yudea, tapi dia memiliki kekurangan yaitu dia takut disaingi oleh Tuhan Yesus, sehingga dia memiliki rasa untuk membunuh. Dan membunuh itu tindakan yang baik atau enggak? Enggak boleh kan? Itu enggak boleh. Jadi kita di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk keluarga kita. Jadi dimanapun kita berada, adik-adik di rumah, ada papa, ada mama, ada kakak, itu semuanya tidak usah khawatir karena Tuhan melindungi kita. Seperti yang tadi di firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rencana jahatnya Raja Herodes sehingga dia ingin membunuh bayi Yesus tadi. Tapi karena Tuhan tahu rencana itu jahat, dia mengirimkan malaikat untuk mengatakan kepada Yusuf, bangkitlah dan pergilah ke Mesir sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes ingin anak itu mati. Jadi Tuhan itu akan senantiasa melindungi kita kemanapun kita pergi, kemanapun adik-adik pergi ke sekolah, ke gereja, itu Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Bukan cuma adik-adik doang nih, tapi keluarga kita, kakak, papa, mama, semuanya itu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan intinya adalah adik-adik selalu berdoa, betul. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita semua. Intinya tadi tugas yang pertama adik-adik adalah berdoa, betul, berdoa kepada Tuhan. Tuhan lindungilah kami. Jadi adik-adik tidak usah khawatir ya, karena Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Dan juga walaupun Tuhan tidak secara langsung kita rasakan, tapi Tuhan senantiasa melindungi kita semua ya teman-teman, adik-adik. Oke, karena itu intinya tadi itu adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita semua. Dan intinya adalah kita harus selalu berdoa. Nah, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kakak cuma mau mengajarkan adik-adik untuk selalu berdoa dan taat berdoa. Oke, dan datang ke gereja ya. Yaitu kita ada aktivitas itunya mewarnai ya. Ayo dia mewarnai. Warnanya yang paling cinta yang mana? Yang paling bagus kan? Ya. Pakai warna itunya warnanya sama-sama ya. Rayonnya ya. Dia cari yang bagus warnanya. Rambutnya apa?
Riri, ayo Iya Niko. betul. Di garis. Ayo Niko. Nah iya betul. Nah. Tolong. Minta kakak minta. Ada Bu. Kita tambah lagi kertas lagi. Thank you, kakak. Udah bisa pegang meja? Bisa pegang meja? Mau pilih warna apa? Oh, boleh dong. Mau pilih warna apa? Hah? Bisa pilih warna apa? Kamu warna hijau mau? Mau warna hijau mau? Enggak. Nih. Mau pilih yang mana? Pilih mana? Oke, oke. Lagu penutup yaitu Yesus sayang semuanya bangkit berdiri. Sudah senang belajar hari ini? Senang menggambar? Senang mewarnai? Senang dapat hadiah? Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Nah, kita mau pulang, tapi kita mau berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Hari ini kami sudah datang di tempat ini untuk belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus datang kepada kami untuk memberikan kami hikmat, untuk kami mengerti, dan Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya.